Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, pagi ini kita bisa berjumpa secara tatap maya ya di forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Kita peduli bangsa, bukan cuma peduli yang Muslim saja ya, bukan cuma peduli yang dokter saja. Ya, tema pagi ini seputar UKT dan kapitalisme pendidikan. Ini sebuah tema yang eh, trending topik ya dalam 2 pekan terakhir ini ya, karena begitu banyak eh, perguruan tinggi negeri ya. Kalau perguruan tinggi swasta mah nggak usah kita pikirin, mereka bisa mikir sendiri. Perguruan tinggi negeri yang tiba-tiba UKT-nya naik, ada yang moderat naiknya ya, tidak terlalu besar ya. IPB itu naiknya di bawah 50% ya. Tapi ada seperti Unsud, UNS itu naiknya sampai 500%. Itu dahsyat sekali dan itu menjadi rame kan ya. Ya, menjadi rame. Eh, dan kemudian yang bikin bikin heboh juga karena seorang pejabat di Kemendikbudristek menyebutkan ya, tak semua lulusan SMA dan SMK wajib masuk perguruan tinggi sebab termasuk edukasi tersier, bukan wajib belajar ya, tersier. Yang dimaksud edukasi tersier, tapi masyarakat memahaminya kebutuhan tersier. Jadi bukan tersier itu di atas primer dan sekunder ya. Nah, jadi ini ada contoh di Unri ya, di Unri itu ada calon mahasiswi yang dia diterima dari jalur prestasi, tapi kemudian mundur karena UKT yang dahsyat tadi ya. Dan yang mengkritik, celakanya yang mengkritik masalah ini dipolisikan, dilaporkan polisi oleh rektornya sendiri. Meskipun belakangan dicabut ya, lapor. Tapi ini kan bikin resah ya, bikin resah ya. Dan ini kemudian BEM itu diundang oleh DPR ya. Ternyata banyak sekali yang mengalami hal yang serupa ya dari Unsud ya, Jenderal Sudirman Purwokerto itu ya menyebutkan bahwa kayak di peternakan ya, jurusan yang tidak terlalu favorit, tadinya UKT 2,5 juta jadi 14 juta ya, naik hampir 500% ya. Kemudian di UNS Surakarta itu kebidanan yang tadinya 25 juta IP-nya, IP itu iuran pengembangan institusi, itu dari apa semula 25 juta jadi 200 juta ya, 800% ya. Ini kedokteran maaf, yang kebidanan jadi 125 juta jadi 500%. Bahkan untuk pendidikan guru sekolah dasar itu 45 juta. Jadi ini membuat kita mengerutkan kening, apa sebenarnya yang terjadi ini, kok seperti ini ya. Nah, Nah, kalau saya dalami ya, sebenarnya ada sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Saya katakan bahwa cara pandang Kemendikbudristek ya soal edukasi tersier, edukasi ya bukan kebutuhan ya, itu ada benarnya, tapi tidak seluruhnya. Saya kalau menyalahkan nggak bilang, oh salah. Saya bilang, oh ya ini tidak seluruhnya salah ya, tapi tidak seluruhnya benar, tapi juga tidak seluruhnya salah gitu ya. Jadi kalau saya lihat, saya belajar fikih ya, itu ada 3 status kan. Ada kalau kita transfer ke pendidikan juga ada 3. Yang pertama itu fardu ain ya, pendidikan yang fardu ain. Itu yang siapapun warga wajib mempelajarinya ya. Silakan tentang agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya maksud bukan agama yang canggih-canggih ya, bukan belajar ilmu tafsir, bukan belajar ilmu apa hadis ya, ilmu usul fikih itu bukan sehari-hari. Yang sehari-hari itu kalau seorang muslim ya, itu gimana caranya sholat, gimana bisa baca Quran ya. Dia sholat semangat tapi kalau nggak wudhu, nggak nutup aurat kan nggak sah ya. Gitu kan. Dan bisa baca Quran itu wajib saya kira ya. Karena itu awal ya. Nah, tapi kalau kita lihat laporan dari MUI ya, itu menyedihkan. Ini tahun 2018 Republika melaporkan bahwa 65% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Qur'an ya. Ini menyedihkan sekali. Ini berarti gagal ini wajib belajarnya ini kan ya. Kemudian yang lain-lainnya juga tentang hidup bermasyarakat. Soal masyarakat itu rukun ya, kompak, tidak saling bertikai oleh hal-hal yang sepele ya. Juga paham hak dan kewajibannya bernegara ya. Juga wajib punya kemampuan mencari nafkah yang halal. Ya, walaupun ala kadarnya ya. Nafkah yang halal itu yang ya yang tidak sampai ada yang nganggur, yang ngemis, yang nipu, yang rampok gitu lah ya. Dia bisa ya sekalipun itu hanya buruh cuci ya, tapi dia bisa mencari nafkah kan ya. Sekalipun hanya sopir ya. Ah.
Syukur-syukur dia punya berbagai kemampuan yang lain ya, yang itu semua bisa. Kalau orang ngertinya hanya jadi eh, sopir, nanti begitu sudah muncul teknologi 4.0 kendaraan otomatis ya, dia nanti kehilangan pekerjaan ya. Tapi kalau dia selain bisa nyopir, dia bisa nukang ya, dia bisa konten kreator, bisa apa eh, desain visual ya, sederhana ya, bisa bertani di lahan sempit itu saya kira bisa diajarkan ya. Nah, kalau yang lebih dalam itu nanti fardu kifayah ya. Nah, itu yang wajib. Matematika pun ada yang wajib, ada yang nggak wajib saya kira ya. Kalau belajar kalkulus saya kira nggak wajib lah itu ya. Tapi kalau bisa menghitung 5 kali 16 berapa ya. Ini sekali ini tuh saya sedih sekali ada eh, anak SMA yang ditanya secara spontan ya di jalan gitu kan. Kak, berapa 5 kali 16? Nggak bisa dia ngitung. Ya, harus buka buka HP, buka kalkulatornya dulu ya. Berapa apalagi kalau yang agak kompleks ya 25 kali 8 berapa, lebih pusing lagi dia. Nah itu gagal, itu wajib belajarnya gagal, dan ini mestinya bahkan sebelum orang tuh akil balik ya, inilah wajib belajar yang seharusnya dia lulus, jadi dia akil balik itu sudah punya. Kalau sekarang mungkin karena wajib belajarnya sampai SMP ya mesti lulus SMP itu sudah paham semua lah, mau nikah gimana, mau cari rumah. Kalau dia mau tanya-tanya ke siapa gitu. Sekarang ini banyak sekali orang yang nikah aja nggak tahu hukumnya. Jadi akhirnya banyak kasus-kasus yang tidak kita inginkan ya. Oke. Nah, jadi kalau hari ini ada alumni ya, ada alumni wajib belajar tuh yang korupsi, yang perilaku tak pantas di jalanan ya, yang tebar hoax atau masih gampang tertipu judi online ya. Itu cerminan gagal wajib belajar itu ya. Hari ini di laporan PPATK tahun 2023 itu ada 3,3 juta warga Indonesia bermain di judi online ya. Itu transaksinya mencapai 168 juta kali. Ada 168 juta. Ada yang kecil-kecil ya, cuma 100 ribu ya taruhannya itu. Tapi kalau di total itu nilainya sampai 327 triliun ya. Itu dahsyat sekali, menyedihkan ini ya. Ini seperti ini. Nah, kedua ya, itu jadi kalau tadi sas pertama yang pendidikan yang fardu ain itu yang memang harus di cover oleh wajib belajar seluruh warga Indonesia, tidak ada kecualinya, wajib gitu ya. Bahkan kalau pemerintah nggak punya uang tuh boleh ngutang gitu, kayak gitu ya. Yang kedua itu pendidikan yang wajib kolektif. Jadi negeri ini untuk berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan berdirinya negara ya, masyarakat adil dan makmur dan seterusnya ya. Nah, itu perlu berapa orang sih yang berprofesi sebagai dokter ya? Berapa? Apa semua orang yang ingin jadi dokter harus boleh jadi dokter ya? Gitu kan? Karena pasti kalau kebanyakan nanti nggak ada dokter tapi nggak kerjanya nggak dokter nanti kan ya. Demikian juga yang guru, yang penegak hukum, yang akuntan, yang ilmuwan, ya, dan sebagainya, ya. Semua dibutuhkan, ya, profesi-profesi itu. Bahkan kalau yang ilmuwan pun perlu kita rinci berapa kebutuhan kita tentang ahli pertanian yang nanti mengembangkan bibit unggul, ya, ahli otomotif yang mengembangkan mobil listrik atau mobil otomatis, ahli kimia yang mengembangkan material-material baru, ya, ahli geoinformatika yang mengembangkan peta-peta yang akurat begitu, ya, ahli vaksin, ahli nuklir dan sebagainya itu berapa ya? Ini hari ini kita tidak punya angka-angka itu ya. Saya pernah menghitungkan di satu lembaga itu menghitungkan berapa ahli surveyor dan pemeta yang dibutuhkan sampai tahun 2025 ya. Itu kemana-mana tulisan saya yang dipakai itu tidak diupdate, sudah ada lebih dari 10 tahun itu ya. Nah, jadi kita mestinya punya data ini sampai 2045 dengan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk ya, apa perkembangan teknologi 4.0 itu ya, itu bagaimana itu ke depan itu. Kan ada profesi-profesi yang hilang, ada profesi yang mungkin akan tumbuh ya. Kita belum belum punya angkanya ini ya. Nah, mereka yang seperti ini itulah yang apa? Yang kita seleksi ya. Jadi kalau kita butuhnya sampai 2040 sekian dokter kan, itu kan juga nggak sekaligus kan, bertahap kan, tiap tahun itu berapa gitu kan ya. Karena untuk mencetak seorang dokter itu perlu 6 tahun itu ya, tidak dokter umum itu. Kalau dokter spesialis tambah lagi 3 tahun 4 tahun ya. Nah, jadi negara perlu menseleksi ini orang-orang yang memang paling punya kapasitas, paling tersanggup dan paling tergembira ya, paling punya passion ya. Jangan nanti setelah kuliah setahun langsung sudah
capek lah. Nah, perlu seleksi dan seleksinya itu berdasarkan kemampuan, tidak cukup kemampuan bayar ya. Harusnya malah kewajiban kolektif ini sepenuhnya dibiayai negara. Saya beruntung, saya alumni program Habibie ya, dulu tahun 86, 87 kami diseleksi ya. Pak Habibie dulu terobsesi ada sekian banyak engineer yang apa punya pendidikan yang baik ya, biayai total. Saya sekolah di Eropa ya, di Austria. Kebetulan di Eropa itu ya, di Austria itu sekolahnya memang gratis ya. Jadi kami dibiayai hidupnya ya, hidupnya sih tanggung semua. Tapi teman-teman saya yang kuliah di Amerika, di Jepang yang dapat sekolah swasta pun dibiayai semuanya ya. Ada teman saya yang sekarang jadi apa? Jadi ya petinggi di Kementerian SDM ya. Dia sekolah sampai dia S1-nya itu dibiayai semua. Tuition fee sama apa sama hidupnya di Jepang dia masuk Waseda sekolah yang paling top di Jepang meskipun sekolah swasta kemudian S2 S3 dapat dari sana jadi ya memang seperti itu harusnya negara itu seperti itu ya nah dan ini bukan kebutuhan tersier karena ini menyangkut masa depan bangsa ini mau jadi negara yang adil makmur dan maju enggak ya gitu ya bahkan negara boleh berhutang dalam masalah ini hutang ya nggak seberapa dibanding hutang untuk bikin kereta cepat nggak seberapa ini ya. Nah, selain yang kewajiban individu dan kolektif ini ya, jadi yang kolektif tadi tidak hanya yang akan jadi PS, enggak, semua dihitung ya. Silakan nanti yang PTN mampunya berapa, ya, silakan PTS ya. Nah, lebih dari itu ya, nanti dikasih angka toleransi lah. Kalau kita butuhnya 1.000 orang ya kita nyetaknya nggak 1.000 orang ya, mungkin 1.500 gitu ya. Kenapa? Karena ya boleh jadi nanti ada orang-orang yang dia nanti eh, karena satu hal tidak lagi bekerja di situ, ikut Iya, suaminya. Mohon maaf ini yang suara-suara gangguan mohon di mute ya. Oke. Nah, jadi yang seperti itu ya, itu tidak ada toleransinya sehingga nanti eh, lebih dari kuota itu ya tersier, terserah yang punya uang ya. Jadi kalau mereka yang otaknya tanggung namun punya uang silahkan bersaing, tapi kalau yang uangnya juga tanggung, ya otaknya tanggung, uangnya juga tanggung ya persiapkan diri untuk profesi yang lain, nggak masalah kan? Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua harus jadi insinyur, tidak semua orang harus jadi ekonom ya, tidak semua orang harus jadi ahli bahasa ya. Di sini banyak ahli bahasa ya, mohon maaf. Ya. Jadi bisa yang lain. Bahkan tidak semua profesi itu perlu pendidikan sarjana. Ya, ini ada profesi ini meracik aneka varian minuman mocktail untuk bartender. Ini saya kira bukan sebuah profesi yang perlu dijamin oleh negara ya. Silakan. Ini enggak bukan pendidikan yang bergelar ya. Silakan aja kalau mau kursus yang bayar silakan aja, enggak masalah ya. Tapi kalau ini harus dibiayai negara emang ya aneh juga ngapain gitu ya. Ini bukan sesuatu yang urgent dan sesuatu yang terkait dengan apa dengan masa depan bangsa ini ya. Nah, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2021, penduduk Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan di level S1 hingga S3 itu baru 17,6 juta atau 8,31% total penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Ini surveinya tahun 2021 ya. Sekarang mungkin ya sedikit berubah lah ya. Nah, menurut BPS pada Agustus 2022 ada 8,4 juta orang yang menganggur dan oke lagi. nganggur itu 12% itu sarjana dan diploma. Itu hampir 1 juta orang nih. Ini distribusinya seperti ini ya. Jadi yang SMA ya banyak ya. Yang sarjana itu 673.000 ya. Kira-kira yang diploma 159.000. Jadi cukup banyak. Tapi ya ini kenyataan ya. Ini apa? Tentunya ini kan tadi karena kita nggak tahu kuotanya tadi ya. Jadi ada bahkan informasi ya saya belum dapat berita apa sumber primernya ini ya. Jadi tahun lalu itu ada sekitar 1,5 juta eh, 1,5 juta ya sekitar itu sarjana yang diwisuda ya. Nah, tapi sarjana yang sebelum-sebelumnya yang bisa diterima masuk masuk ke lapangan kerja itu cuma 2 juta. Jadi yang lulus tahun-tahun sebelumnya kan juga terakumulasi itu kan. Nah, tahun ini prediksinya lebih turun lagi ya. Padahal dulu tahun 2008 ya 2010 itu masih banyak ya. Jadi sarjana yang bisa diserap lapangan kerja itu sampai sampai banyak lah sampai 5 jutaan gitu. Jadi memang ya turun. Jadi kita menghasilkan banyak sarjana kalau kemudian tidak untuk apa gitu untuk biaya yang besar ya. eh, Stres yang cukup besar gitu kan. Ya. Jadi
kita mesti paham bahwa ya faktanya ada banyak profesi itu yang nggak harus sarjana ya dan dibutuhkan. Tinggal masalahnya bagaimana kita menyejajarkan agar mereka dapat penghasilan yang layak. Sopir Transjakarta itu bukan sarjana. Bahkan pilot aja bukan sarjana. Pilot tuh nggak harus sarjana. Ya, saya ada kawan itu dia sarjana, tapi karena susah nyari kerja dia masuk sekolah lagi lama jadi pilot. Pilot sekolahnya setahun ya, setahun bukan sarjana itu. Ya dia pakai ya jasa SMA. Ya tapi sekarang penghasilannya jauh lebih tinggi dari teman-temannya yang sarjana gitu. Ya. Nah ini kan satu contoh, ya. Nggak harus semuanya sarjana itu. Ya. Kita ini di satu sisi ada persoalan di situ. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membiayainya, ya. Nah, ada 4 model yang hari ini terjadi kan, pasar bebas dengan subsidi silang untuk mahasiswa cerdas yang duafa. Ini ada di Indonesia kan, yang cerdas miskin dapat bidik misi, ya. Jadi bebas, tidak perlu pusing oleh UKT ya. Tapi ini jumlahnya makin kecil ya, makin kecil. Dan kadang-kadang ada anak cerdas, dia anak PNS ya, nah, PNS di rendah ya, langsung dicoret dari calon penerima bidik misi. Kenapa? Karena anak PNS. Padahal PNS daerah yang golongan rendah itu kalau bayar UKT 25 juta ya kelenger juga. Nggak sanggup lah dia take home pay-nya cuma 6 juta itu ya gaji pokok tambah tunjangan cuma 6 juta gitu. Kalau eh, bayar UKT jangankan 25 juta, 10 juta aja udah berat ya. 10 juta bagi bagi ini ya, bagi eh, berapa bulan itu kan 2 juta per bulan gitu kan. Kalau dia punya adik yang masih sekolah juga, kuliah juga, waduh kelenger itu. Orang tuanya nggak sanggup itu, ya. Gitu. Jadi ini pasar bebas itu faktanya begitu, ya. Subsidi silang untuk mahasiswa yang tua. Ada juga subsidi penuh negara. Itu seperti di Kuba atau Korea Utara ya. Korea Utara masih komunis, sana sekolah gratis semua sampai perguruan tinggi ya. Tapi seleksi gitu. Tapi risikonya kualitasnya rata-rata ya, tidak terlalu bagus ya kualitasnya ya. Ya, ini di Korea Utara nih gambarnya ya. Kemudian ada subsidi welfare state, tapi pajaknya tinggi di Skandinavia, di Austria itu seperti itu. Mereka welfare state kan. Di Austria sekolah dari taman kanak-kanak sampai S3 itu gratis. Ada yang bayar sedikit sekali, kecil sekali hanya untuk sekedar inilah ya, untuk iuran mahasiswa sih, untuk BEM ya, atau aktivitas BEM ya. Ada juga yang subsidi negara kaya sumber daya dan sedikit populasi seperti di Qatar, di Brunei, ya, di Saudi itu ya. Mereka sumber dayanya besar kan, punyanya banyak dan populasinya kecil, jadi mereka bisa biaya itu. Nah, ya ini sih kalau yang ada yang tadi UKT-nya wah mahal, udah coba aja daftar ke Qatar ya. Mungkin kalau rezekinya di sana bisa gratis di sana ya. Cuma nggak tahu dapat biaya hidup apa enggak. Nah, dalam syariat Islam itu ada model kelima, yaitu model wakaf ya atau endowment ya. Itu Nas Al Azhar ya, itu sudah 1.000 tahun lebih itu hidup dari model ini. Dan wakafnya itu nggak main-main. Ada yang wakafnya kebun kurma ya. Saya bayangkan kalau sekarang orang-orang kaya yang punya kebun sawit ya, dia wakaf untuk satu kampus ya kebun sawit 1 juta hektar. Wah, masya Allah dahsyat itu seperti itu kan ya. Itu kampusnya udah nggak usah narik UKT lagi dah. Ya, bisa 1 juta hektar. Satu orang itu cukup 1 hektar itu cukup untuk kuliah sampai lulus itu ya. Itu 1 juta hektar, masya Allah, itu akan kaya raya itu ya. Nah, di Amerika ini belum lama ini ada salah seorang profesornya ya, profesor kaya raya ya, dia mendonasikan kekayaannya ya berapa juta dolar gitu, itu sehingga langsung kuliah di ini di kedokteran Albert Einstein College of Medicine itu langsung gratis, gratisin semua. Itu padahal dana abadi itu ya, dana abadi itu nggak habis-habis, jadi diambil hasilnya saja nggak habis-habis. Ya bayangkan orang dengan dana abadi, dia punya share di Microsoft atau di mana perusahaan yang stabil gitu ya, selas miliaran apa triliunan rupiah gitu ya nggak habis-habis dananya gitu kan ya seperti itu. Ya dan wakaf yang terbesar tentu dari negara itu sendiri. Negara itu berwakaf. Ya. Jadi negara itu nah itu kalau mau seperti itu ya tadi harus dalam sistem Islam. Jadi Islam itu memberikan status pendidikan tadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah dan ada yang mubah ya, mubah ya. Kemudian eh, ada diarahkan ke berjuangan. Jadi ada juga dosen-dosen itu yang nggak mau nggak perlu dibayar, nggak ingin dibayar ya. Di masa khilafah dulu ya, di masa sejarah peradaban Islam yang panjang itu ada dosen-dosen yang memang dia hidupnya ya tidak harus kaya raya. Dia merasa sudah senang sekali kalau bisa
wakaf dalam bentuk ilmu, ya, ilmu yang manfaat. Ya, seperti itu. Meskipun dia untuk dia traveling kemana-mana tentu perlu biaya juga ya. Tapi tadi ada yang wakaf tadi ya. Nah, wakaf itu ada yang tadi ada yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasnya, produktif ya. Ada juga beberapa yang sporadis dalam bentuk tadi travelingnya ya. Jadi silakan kalau mau pergi-pergi ini ya, bayangkan sekarang kalau ada maskapai penerbangan yang untungnya gede gitu kan ya. Singapore Airlines itu untungnya gede ya. Terus saya nggak tahu dia wakaf atau enggak. Nah, terus silakan itu dimiliki seorang muslim ya. Terus dia udah nih kalau untuk perjalanan ilmiah ya, dosen yang mengisi seminar atau mencari ilmu kemana, mahasiswa yang sila itu dengan kuota sekian silakan diseleksi itu gratis. Dahsyat tuh seperti itu kan ya. Tuh, wakaf ya. Nah, jadi ini persoalan ini kalau mau selesai itu sudah beyond academic world ya. Jadi kalau suruh kampus yang mikir, ya kampus ya terbatas dia dalam kotak saja mikirnya ya. Dia mikir memang uang dari APBN sedikit kampus negeri apalagi ya. Ya apa boleh buat ya mau nggak semua pejabat kampus tuh punya jiwa entrepreneur ya, punya bisa menggali sumber-sumber atau potensi-potensi yang lain di kampus selain UKT. Jarang yang sanggup untuk jadi rektor, jadi dekan ya. Itu kan tidak harus pernah punya pengalaman wirausaha gitu kan. Itu ya. Nah, jadi ini itu pun nggak cukup ya. Orang punya pengalaman wirausaha itu nggak cukup. Dia harus harus ini memang harus beyond academic world ya. Karena ini meliputi sistem ekonomi dan berarti politik juga yang dari satu negara gitu kan ya. Jadi eh, negara ini jadi seperti ini itu karena sistem ekonomi itu kapitalisme liberal ya. Ya kebun sawit yang begitu dahsyat ada puluhan juta hektar kebun sawit di negeri kan diserahkan ke swasta ya. Swasta untung besar tuh. Orang-orang kaya di negeri ini itu kalau nggak sawit batu bara atau dua-duanya bahkan ya. Sawit batu bara ya, mungkin juga yang lain properti minyak ya. Dan itu masalahnya karena itu mestinya bukan bukan diberikan ke swasta seperti itu. Meskipun bayar pajak ya, mereka bayar pajak ya. Tapi kalau seandainya dikuasai negara dan dikelola dengan baik, tidak ada korupsi, itu pasti lebih dahsyat lagi ya. Dahsyat. Saya pernah menghitung itu dari sekedar eh, ekonomi hijau ya, yang di areal hutan kita itu paling sedikit sudah 2000 triliun itu ya dana itu. Sekarang semua dikonsesikan ke kebun-kebun sawit ya. Ya. Nah, jadi tanpa kebangkitan pendidikan kita cemas nih. 2045 itu yang akan tiba bukan Indonesia emas tapi Indonesia lemas. Saya cemas, cemas yang menjadi lemas. Karena umat Islam tanpa sains dan teknologi akan cenderung terjajah, lemas terjajah lagi gitu ya. Sedangkan sains dan teknologi tanpa Islam akan cenderung menjajah. Ini yang terjadi di dunia barat ya. Nah, itulah Islam yang memandu sains dan teknologi termasuk bagaimana membiayainya. Itu akan membebaskan dunia dari penjajahan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.